Tapi Ustaz, saya mendengar dan juga tadi Ustaz cerita, ternyata Masjid Jogokarian juga punya hotel, punya sawah, dan punya amal-amal usaha yang lainnya. Ya itu berangkat dari keinginan kita, jangan sampai ada orang datang ke masjid kita, mohon maaf karena tidak bisa punya apa-apa. Maka ketika tahun 2003 kita merenovasi masjid dari masjidnya kecil tadinya ukuran 9 kali 15 kita perluas, tadinya tanahnya 600 meter menjadi 1478 meter. Lantai 1, lantai 2 itu untuk masjid. Daripada kosong di atas, kami bangun hotel. Nah, saya hitung biaya membangun kamar itu 1 kamar lengkap dengan AC, mesin pemanas air, TV, bednya 41.500.000. Maka saya sampaikan, siapa ingin merawat masjid ini sepanjang zaman silahkan berinvestasi 1 kamar. Ternyata banyak yang mau berinvestasi, ada 13 kamar. Dan semua kamar itu kita beri nama muwakifnya, siapa yang membangun. Oke, jadi ada kebanggaan juga dengan muwakifnya. Ternyata karena Jogja kota wisata, kalau saya weekend liburan kamar kita ini penuh terus, sekarang tidak pernah kosong. Maka dari hasil kamar itu kita gunakan untuk merawat masjid itu sendiri, bayar listrik, gaji merbot, gaji karyawan, gaji security, semuanya dibiayai dari situ. Lah infak yang terhimpun bukan haknya bangunan, haknya rakyat. Jadi ini ada jamaah yang mau jualan tidak punya modal, kasih modal. Ada yang anaknya harus bayar SPP, nggak punya, kasih untuk bayar SPP. Ada yang memerlukan bantuan kesehatan, kasih, ada bantuan. Jadi 100% infaknya masjid itu untuk kesejahteraan rakyat. Bangunan itu dicukupi dari hasil BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Jadi hotelnya itu BUMM. Ya. Suka salah nah, saya. alhamdulillah kita ajak, ayo kita tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan wakaf produktif. Kita beli hotel lagi. Kita butuh, masyarakat butuh beras. Karena 480 kakak di Jogokarian itu kakak miskin. Tidak selalu bisa mencukupi sembakonya. Maka tiap 15 hari kami beri bantuan sembako. Ayo kita bantu beras yang bagus. Caranya kita beli sawah hasil panenannya untuk membantu mereka. Jangan bodoh kasih beras yang jelek. Akibatnya nanti miskin lagi anaknya. Itu kan? Nah, kita beli sawah. Kita ini. Ya, jadi masjid itu kemudian menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Dan itu dasarnya dari infak nih berarti ya Ustaz? Iya, itu infaknya. Ternyata karena kemanfaatan infak dirasakan, bersemangat infak tinggi. Tahun 2003 itu setahun infak hanya 43.200.000. Setelah kita gunakan untuk kesejahteraan ini, infaknya justru sekarang bisa mencapai 12 miliar 1 tahun. 1 tahun 12 miliar? Ya. Dan itu yang saya dengar tidak hanya dari masyarakat di sekitar masjidnya. Ya, sudah semua yang lintas terpanggil. Karena sekarang ini kan wilayah kita tidak dibatasi wilayah geografis. Dengan media sosial itu, bahasa kami ada jamaah virtual. Itu Ini satu contoh sederhana saja. Seperti ini kan. Ya. Ini kan membangun jamaah virtual kan gitu. Yes. Nah, kebaikan itu kita sebarkan lewat ini. Kalau zaman Nabi, mereka itu disebut melaksanakan kewajiban tabligh. Menyampaikan pesan kebaikan. Ya. Jadi misalnya kita lihat ketika masjid kita jamaahnya kan penuh. Lansia dalam kondisi sudah kurang sehat, naik tangga itu susah. Maka kita narasikan melalui media sosial kita, tegakah kita membiarkan kaum lansia ini susah payah naik tangganya untuk beribadah. Kita bantu dengan membangun lift. Cukup Anda berwakaf Rp10.000 saja untuk memuliakan lansia agar mereka bisa menikmati lift sampai ke lantai 3.
Ternyata cepat sekali karena narasi diikuti dengan video lansia yang terengah-engah ketika naik itu 10 hari itu terhimpun 900 juta. Padahal harga lift hanya 820. Karena hanya 10 juta per orang 10.000. untuk 10.000 per orang untuk memuliakan lansia. Tapi kalau narasinya masjid ini segera membangun lift gitu ya, orang macam-macam masjid kayak mall aja dikasih lift. Apalagi ditulis angkanya sekian ratus juta. Tapi ini 10 juta untuk memuliakan lansia. 10.000 rupiah untuk memuliakan lansia. Menggerakkan hati banyak orang. Lewat kris kan tanpa biaya. Transfer klik itu kan kebaikan menyebar menular. Itu artinya strategi marketing yang berbasis pada apa ya? Keinginan orang untuk didorong itu jadi sesuatu banget ya. Betul. Makanya ini ketika kemarin pemilu ada teman-teman muda aktivis, ada mama datang, Pak Ustadz apa? Kita mau demo untuk menuntut keadilan di KPU. Ini kita mau berangkat ke Jakarta, tapi hanya sedikit yang ikut karena kita harus iuran bayar bis. Mau berapa bis? Masjid yang membiayai. Itu kan. Orang bertanya, Pak boleh uang masjid itu biaya? Oh itu harus. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban. Masjid membiayai. Berangkat, berapa bis kita biayai? Fikihnya di situ ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, ternyata tidak hanya kita. Jamaah kita ketika orang berkumpul mau berangkat itu, ada yang bawa amplop, yang mau berangkat tuh kasih. Ini untuk makan di jalan. Masya Allah. Anda bisa bayangkan kalau kekuatan masjid ini tumbuh. Misalnya saja aksi untuk menegakkan dan membela rakyat, bela kebenaran. Di Indonesia ini kan ratusan ribu masjid. Kalau 1% saja misalnya 1.000 masjid. Gitu, 1.000 masjid membiayai masing-masing 3 bis. Sudah 3.000 bis yang demo itu. Itu loh satu contoh. Ya. Baik. Itu kekuatan untuk menegakkan kebenaran yang luar biasa. Ada sebuah program yang menurut saya itu dahsyat karena bisa membangun ideologi untuk mematahkan kemunafikan. Karena Ustadz di sana bikin dengan teman-teman tuh, pertama jemaah subuh itu diundang, selain ketok pintu juga dipanggil dengan undangan yang khusus seperti orang temanten. Ya. Satu itu. Dimuliakan atau difasilitasi selama mereka datang ke masjid kalau subuh. Ya. Bahkan kemudian dikasih door prize kalau berhasil istiqomah selama 40 hari sholat subuh tak berhenti. Ya kita umrohkan. Itu bagaimana? Karena ada hadisnya kan Ustaz. Jadi barang siapa yang sholat selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dibebaskan dari 2 hal, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Nah, supaya hilang orang munafik itu, ayo sholat 40 hari, kita pasang fingerprint kan. Nanti siapa yang pakai teknologi juga untuk ngeceknya. Fingerprint ya. Nah, ternyata banyak, tidak hanya orang yang mau ikut lombanya ini, banyak orang datang, Pak. Saya nyumbang tiketnya 1, tiket umrohnya apa? Kenapa? Lah dia kalau sholat kan saya ikut dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi masjid tidak pernah ngeluarin uang untuk tiket umroh itu karena begitupun door prize yang lainnya itu. Iya. Lo kan kalau kita berbuat kebaikan untuk mendorong orang mengerjakan kebaikan. Ketika orang yang kita dorong berbuat baik, pahalanya tidak hanya kepada kita, tidak kepada dia, kepada kita juga. Berapa banyak Ustadz yang sudah diumrohkan dengan pola? Ya alhamdulillah sudah lumayan lah. Kita secara periodik adakan untuk menggembirakan. Tugas kita ini basiru wala tunafiru, gembirakan, jangan dibuat mereka menjauh dari masjid gitu.